Dan di Indonesia, di Kementerian SDM menghitung bahwa batubara Indonesia itu bisa sampai 500 tahun ke depan. Dan tembaga bisa sampai 100 tahun ke depan. Demikian juga dengan yang lainnya, batubara, boksit ya. Jadi tambang emas tuh, kalau tambang emas tuh liar tuh sampai 100 meter, 200 meter ke bawah, Mbak. Dan diameternya itu hanya 1 meter. Dan mereka masuk ke dalam. Karena mereka caranya tradisional, tidak ada bukaannya tidak dengan teknologi yang modern, sehingga mudah sekali longsor karena adanya arus air yang mengalir di bawah itu. Bahwa Indonesia itu termasuk negara nomor 2 terpolusi di dunia, maka itu sudah alarm buat Indonesia untuk segera tidak main-main dalam masalah lingkungan. Halo Sobat PTT, balik lagi nih di Podcast Station. Dan hari ini kita nggak berbicara dengan teman-teman dari komunitas otomotif ya. Ini agak berbeda dan topik hari ini agak berat sedikit ya. Tapi ini juga bisa menjadi informasi juga untuk Sobat PTT. Hari ini kita sudah kedatangan dengan Om Wisnu, Direktur Eksekutif untuk Asosiasi Tambang Batuan Indonesia. Apa kabar Om Wisnu? Alhamdulillah baik. Gimana perjalanan ke PTT Lubricants? Alhamdulillah, lancar. Lancar nih, kalau nggak mungkin Sobat PT di sini ada beberapa yang masih familiar ya dengan wajah Om Wisnu yang sebelumnya udah pernah datang ke podcast kita dan hari ini datang lagi, tapi kita akan membahas isu yang lain ya, Om ya. Kita nggak apa-apa nih ngebahas seputaran industri pertambangan Indonesia ya. Memang bidang saya. Memang ranahnya Om Wisnu, jadi kita bakal ngobrol panjang juga ya. Kita langsung aja nih Om membahas bagaimana nih dari kacamata Om Wisnu melihat industri pertambangan Indonesia untuk 5-10 tahun ke depan. Ya, terima kasih Mbak Caca. Jadi Indonesia ini Masya Allah ya, sangat kaya dengan sumber daya alam ya. Hampir semuanya ada di Indonesia, dari mulai batubara, emas, boksit, tembaga, pasir besi, dan bahkan batuan ya. Dan di Indonesia, di Kementerian SDM menghitung bahwa batubara Indonesia itu bisa sampai 500 tahun ke depan. Dan tembaga bisa sampai 100 tahun ke depan. Demikian juga dengan yang lainnya, batubara, boksit ya. Jadi untuk anak cucu kita masih terjamin lah ya. Cuma yang harus kita pikirkan adalah tentang dampak lingkungan dari penambangan tersebut. Dan juga akibat teknologi yang harus diterapkan untuk bagaimana meminimalisir dari dampak polusinya. Betul. Karena kan seperti yang tahu isunya itu kalau ngomongin industri pertambangan identik dengan aktivis lingkungan. Kerusakan lingkungan ya. Gitu. Itu kan pasti mikirnya pertambangan Indonesia nih eksploitasinya nih udah besar-besaran gitu. Tapi menurut tadi data kita masih bisa sampai 500 tahun anak cucu kita masih bisa mengelolanya ya. Iya, tentunya ini adalah karunia Allah yang memang harus kita syukuri ya, dan memang tantangan kita ke depan para ahli pertambangan membuat bagaimana pertambangan ini nyaman secara lingkungan dan juga bisa menciptakan teknologi yang cukup membuat tambang itu ramah lingkungan. Betul. Itu yang harus dipikirkan oleh para ahli ya. Dan itu sampai saat ini mungkin masih menjadi PR pemerintah juga ya, untuk mengambil langkah-langkah yang dapat mendukung transformasi industri pertambangan menuju teknologi yang lebih ramah lingkungan. Ya. Jadi Indonesia ini data dari dunia mencatat bahwa Indonesia negara yang termasuk penyumbang polusi udara yang terbesar nomor 2 di dunia. Betul. Akibat penggunaan batubara yang luar biasa, dan ini jadi tantangan buat pemerintah gimana cara ketergantungan terhadap batubara dan minyak bumi juga itu bisa Indonesia dapat lingkungannya dengan cara teknologinya harus dikedepankan. Misalkan kita tahu bahwa pengguna batubara terbesar di Indonesia itu adalah PLTU, pembangkit listrik tenaga uap ya. Kemudian di situ ketika batubara digunakan luar biasa di sana, itu harus ada teknologi untuk capture karbon dan capture sulfur belerang yang ada di PLTU itu, sehingga produksi besar-besaran oke, tapi unsur karbon dan unsur sulfur yang dikeluarkan dari proses di sana itu harus bisa ditangkap. Nah, teknologinya itu mahal sekali, dan itu PR buat pemerintah, khususnya di Pak Prabowo dan Mas Gibran. Gimana caranya
agar teknologi ini bisa dikembangkan. Sebagaimana waktu kampanye juga itu yang beliau sampaikan, net zero emission Indonesia harus berkurang dari 60% menjadi 30%. Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Dan itu juga jumlah yang cukup besar ya tadi. Ya, itu PR dan mungkin tidak selesai dalam waktu 5 tahun periode pertama, mungkin harus dilanjutkan oleh periode presiden yang berikutnya. Kalau misalkan tadi tingkat populasinya, tingkat polusinya menjadi yang cukup tinggi ya di dunia. Ya, Nomor 2. Tapi kalau untuk industri pertambangannya di negara di seluruh dunia kita nomor peringkat berapa? Tergantung pada komoditasnya. Kalau di nikel kita termasuk nomor 1 di dunia. Untuk batu bara juga masih 5 besar di dunia. Kalau nikel ini saat ini memang sedang naik daun ya, karena di dunia ini kebutuhan akan nikel cukup tinggi, dan ketika banyak ajakan untuk seruan untuk gimana caranya agar ketergantungan minyak bumi juga berkurang, penggunaan mobil-mobil berbahan bakar minyak itu berkurang sehingga beralih ke listrik ya, maka penggunaan nikel pun juga bertambah karena ada komponen baterai yang ada di sana tuh pakai nikel. Dan di negara-negara barat, dan ketika Pak Jokowi memerintahkan untuk tidak boleh mengekspor nikel, maka banyak negara barat yang protes, dan bahkan WTO itu menyerukan agar Indonesia tidak lagi melarang ekspor karena ketergantungan negara barat akan nikel ya. Dan ketika WTO mengancam sanksi buat Indonesia ketika Indonesia tetap melarang ekspor, maka negara barat tetap membuat teknologi pengganti nikel, yaitu lithium ferrofosfat (LFP). LFP ini sehingga membuat baterai yang mobil-mobil yang dari Eropa itu tidak lagi pakai nikel karena kesediaan nikel tidak ada di dunia. Jadi pakai LFP. Nah, jadi harga nikel menjadi luar biasa mahalnya saat ini. Dan tentunya buat pemerintah Indonesia berkahnya yaitu makin banyak smelter yang tumbuh. Karena kalau nikel ditambang itu kan nggak boleh dibawa keluar, harus diolah. Nah, diolah ini harus di smelter. Nah, smelter ini masalahnya adalah belum bisa teknologinya untuk bisa end produknya itu sampai 100%. Di Indonesia baru mencapai angka 30%. Sehingga 30% itu masih harus dibawa keluar supaya bisa end produknya itu sampai 100%. Nah, ini masih kurang menguntungkan buat Indonesia. Makanya PR-nya Pak Prabowo, teknologi smelter yang di Indonesia ini bisa sampai angka ya minimal 90% lah. Nah, jadi untuk di dunia Indonesia ini luar biasa lah untuk sumber daya alamnya. Tinggal sekarang masalahnya teknologi untuk pengolahannya yang harus dikembangkan. Ya itu dia tadi untuk menurunkan tingkat polusi dan pengelolaan sumber dayanya juga untuk bisa dijual dengan nilai lebih tinggi lagi. Ya betul, karena ya kalau kita sekarang lah seperti misalkan jual bahan baku dengan jual end product pasti berbeda harganya. Nah, ini yang harus PR Indonesia karena Indonesia akan menjadi negara yang luar biasa kayanya kalau misalnya bisa menjual end produknya keluar gitu. Kalau untuk Om Wisnu sendiri itu menjadi hal yang pro atau kontra kalau misalkan Indonesia membatasi ekspor nikel tadi? Kalau bagi saya pribadi tentunya itu betul sekali ya, karena memang Indonesia harus sebisa mungkin untuk melarang ekspor banyak komoditas. Tapi masalahnya harus diperhatikan adalah ketika larangan komoditas dijual keluar, seperti halnya boksit misalkan, boksit dilarang keluar, tapi smelter di Indonesia masih sedikit untuk boksit. Nah, jadi banyak tambang ketika mau dilarang keluar, tapi dia jual kemana? Dijual kemana? Gak ada smelter yang mau beli produknya. Jadi PR pemerintah ketika melarang sesuatu itu harus menyediakan pabrik smelternya. Jadi terserap kebutuhan feed produk dari hasil tambang itu terserap semuanya. Nah, itu yang PR dari pemerintah. Tentunya menguntungkan kalau misalkan kita diolah, Mbak. Gitu. Cuma ada beberapa komoditas yang memang dibolehkan untuk dijual keluar, seperti misalkan batu bara. Cuma batasannya batu bara itu harus maksimal ya 25% itu harus ditahan untuk
jual di dalam negeri. Selebihnya baru bawa keluar. Itu batu bara. Gitu. Jadi banyak banget nih PR pemerintah ya kayak yang bisa disampaikan dari industri pertambangan ya. Makanya yang jadi PR pemerintah juga adalah masih banyaknya tambang ilegal, Mbak. Jadi tambang ilegal ini sampai angka 3.000 titik tambang ilegal di Indonesia. Jadi kalau misalkan tambang ilegal itu bisa minimalisir, dan bahkan saya bersyukur di bulan ini sudah terbit atau sudah berdiri Direktorat Gakum, penegakan hukum untuk tambang. Jadi dengan adanya Ditjen Gakum itu sehingga bisa menindak dan juga bisa menelisir adanya tambang-tambang liar. Karena bisa dibayangkan, Mbak, tambang liar ini kan kenapa bisa terjadi? Karena permintaannya tinggi, berarti kan? Iya, betul. Permintaan akan produk tambang itu tinggi. Karena izin susah terbit dan juga mungkin masalahnya kaitan dengan rumitnya birokrasi perizinan dan administrasi perizinan, pelaporan dan segala macam. Jadinya banyak orang-orang yang lebih suka untuk tambang liar, walaupun dia harus koordinasi ke oknum aparat ya. Tapi bagi mereka menguntungkan. Artinya banyak permintaan dari luar akan komoditas bahan tambang. Itu yang harus dipahami. Dan kenapa itu kan permintaannya kan tinggi ya Om ya. Terus banyak juga tadi pertambangan yang ilegal. Tapi kenapa setiap selalu ada yang mungkin ada yang mati akhirnya ketangkap atau dan lain sebagainya, tapi selalu ada aja lagi yang muncul lagi. Ya, itulah namanya hidup, Pak. Namanya kejahatan selalu ada sanksi penjara, tapi tidak pernah menurunkan angka kriminalitas. Jadi halnya itulah kejahatan di bidang pertambangan itu, walaupun sudah ada bukti misalkan di Gorontalo 26 orang meninggal terlongsor di dalam timbun. Di tambang emas tuh, kalau tambang emas tuh liar tuh sampai 100 meter 200 meter ke bawah, Mbak. Dan diameternya itu hanya 1 meter dan mereka masuk ke dalam. Karena mereka caranya tradisional, tidak ada bukaannya tidak dengan teknologi yang modern, sehingga mudah sekali longsor karena adanya arus air yang mengalir di bawah itu. Tapi 26 orang meninggal di Gorontalo, terus 20 orang di Sumbawa, dan juga seringkali kita dengar di Pongkor, Bogor, gurandil atau tambang liar itu terjebak di bawah tanah. Itu tidak menyurutkan mereka untuk tetap menambang liar. Karena apa? Ya karena materi nilai emas yang mereka dapatkan luar biasa. Per hari, per bulan itu bisa sampai 2-3 kilo emas yang mereka dapatkan. Nah, tinggal dihitung aja. Kali dengan misalkan emas kalau dijual di lapangan itu bisa 400.000 per ounce-nya. Jadi per gram maksud. Jadi bisa kalikan 3.000 gram ya. Nah itu bisa dihitung seperti itu ya. Jadi Mbak kalau misalkan sempat datang ke Sekata ya, ke tempat-tempat tambang liar di Kaltara itu desa kecil tapi banyak mobil hilir mudik di situ. Iya. Artinya perekonomian tumbuh di situ. Ya, itu fakta bahwa mereka kaya. Cuma itulah yang membuat mereka bertahan dengan tambang-tambang liar itu. Nah, tapi kan itu juga yang bisa memberikan citra atau nama jelek untuk industri pertambangan kan dengan adanya tadi tambang-tambang liar itu tadi. Iya. Makanya pemerintah membuat Ditjen baru, Direktorat Jenderal baru namanya Gakum. Gakum itu tadi diharapkan bisa membuat sedikit orang takut untuk berbuat menyimpang atau membuat tambang liar. Tapi tentunya harus dibarengi juga menurut saya. Karena bagaimana perizinan tambang itu lebih sederhana, dan mungkin untuk tambang rakyat yang diperuntukkan rakyat itu lebih mudah prosesnya. Karena banyak saat ini di Indonesia ada 1.215 WPR. Kalau dihitung IPR-nya mungkin hampir 12.000 IPR, tapi saat ini yang sudah baru terbit izinnya itu hanya 47 IPR. Dari izin tambang rakyat ya, IPR itu izin tambang rakyat. Dari 12.000 hanya 47 IPR yang terbit. Artinya baru 12%. Dan itulah yang membuat tambang liar itu masih marak gitu. Menjamur sampai sekarang. Kecuali pemerintah memudahkan proses tambang rakyat, mungkin nggak ada lagi namanya tambang-tambang liar ya, Mbak. Iya. Tadi mungkin kalau ngomongin tadi kan sempat nyinggung mungkin di satu desa kecil tapi tambangnya besar, terus mereka
bisa mengelola gitu. Ya mereka secara ekonomi kaya ya Mbak Iya, karena orang di desa itu bisa beli mobil Volvo Drive, bisa hidup gitu ya. Ya karena ada kegiatan tambang liar yang mereka bisa hidup ya. Mereka setiap bulan berikan koordinasi ke oknum aparat. Ya itu yang menjamin keberlangsungan tambang liar itu tetap ada sampai saat ini. Berarti setiap perusahaan tambang itu selalu berusaha untuk memberdayakan warga lokal di sekitar tambang. Ya, kalau tambang-tambang yang legal, yang resmi, yang berizin, itu ada kewajiban untuk memberdayakan masyarakat sekitarnya. Jadi ketika tambang itu mau terbit izinnya, itu ada dokumen namanya RIPPM, Rencana Induk Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat. Jadi di situ tercantum apa saja program yang akan dikembangkan oleh perusahaan untuk warga sekitarnya. Di situ di dokumen itu harus dibuat apa saja di bidang ekonominya, di bidang kesehatannya, pendidikannya, apa program yang ada di tambang tersebut. Nah, jadi nanti mereka ketika mereka sedang proses untuk audit atau proses untuk penilaian atau karena ada sistem pelaporan ya di tambang itu, nanti dicek misalkan oleh SDM itu dicek misalkan programnya ada bangun 2 sekolah misalkan, dicek benar nggak bangun sekolah berjalan atau tidak, beasiswa ada berapa orang, misalkan tertulis itu beasiswa untuk 30 orang, 30 anak gitu. Dicek siapa namanya, sekolah di mana. Gitu. Itu tanggung jawab sosial bagi para tambang-tambang yang ada. Juga mereka memastikan harus untuk posisi tertentu itu harus dipekerjakan orang-orang lokal. Kecuali kalau orang-orang yang tenaga ahli ya. Yang tenaga ahli seperti Kepala Teknik Tambang misalnya itu harus orang-orang yang luar, karena kan jarang ada yang asli dari yang ahli tapi lokal jarang sekali. Gitu. Tapi ini kan juga banyak yang tersorot ya kalau misalkan di suatu daerah banyak lokasi-lokasi tambang itu kan juga menjadi ada dampak polusi juga kan untuk warga lokal. Itu dari pihak perusahaan tambang sendiri memikirkan atau tidak sih Om sebetulnya? Ya, jadi untuk sebuah tambang itu terbit izinnya maka harus melalui proses persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan itu di antara yang harus diperhatikan pembuatan dokumennya itu dokumen praktek emisi udara. Jadi harus dipastikan bahwa udara yang ada di sekitar tambang itu baku mutunya harus sesuai dengan apa yang sudah diperbolehkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Betul. Dan juga untuk masalah limbah cairnya, masalah rintek limbah, masalah limbah P3-nya, terus masalah untuk kaitan dengan dampak sosialnya, dampak lingkungan terjadi. Terus kemudian apakah tambangnya itu nanti pasca tambang selesai itu mau dijadikan sesuai dengan rencana awalnya atau tidak. Misalkan tadinya sawah, apakah jadi sawah lagi atau jadi hutan lagi atau mau jadi kawasan wisata, misalkan jadi danau ya. Misalkan kalau kita batubara itu kan tambang batubara bukannya sampai ratusan meter ke bawah betul. Nah, kalau misalkan mereka harus ditimbun lagi jadi hutan lagi agak susah. Kadang-kadang mereka langsung membuat danau di situ. Nah, jadi banyak sekali beberapa tambang itu disulap jadi danau. Dari tempat wisata di situ. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah ada persetujuan limbah cairnya, emisi udaranya, rintek limbah P3-nya, dan kemudian juga dampak sosialnya, maka terbitlah persetujuan lingkungan. Nah, persetujuan lingkungan itu nanti akan dievaluasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau DLH. Benar nggak sih mereka dicek, misalkan ketika operasi sudah operasi, benar nggak baku mutu udaranya, lingkungan cair limbah cairnya, limbah P3-nya, dan juga kebisingan. Jadi syarat untuk tambang terbuka itu harus jauh dari pemukiman, Mbak. Harus 300 meter minimal dari pemukiman. Apalagi kalau yang pakai blasting, Mbak ya, pakai peledakan. Peledakan kan kadang-kadang Mbak sering dengar berita orang-orang yang batunya tuh sampai kemana-mana ke pemukiman karena jaraknya dekat. Jadi kalau blasting itu peledakan kan bisa batunya kemana-mana ya. Kadang ada yang di luar perkiraan yang biasa harusnya lari ke sana, larinya ke sini batuan. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh para tenaga ahli yang ada di tambang tersebut. Terus juga ini kita masih membahas seputar yang banyak kita lihat dari sebagai orang awam ya. Kalau ngelihat industri pertambangan, terus juga kan banyak juga tuh kasus-kasus kalau misalkan bekas pertambangan kan banyak lubang-lubang besar atau kayak tadi danau jadi danau gitu. Kalau misalkan udah nggak diolah lagi, itu dari pihak perusahaan
udah aja gitu Om, membiarkan aja, karena itu kan juga di beberapa kasus jadi ada warga yang tenggelam di bekas pertambangan dan lain sebagainya, itu kan juga banyak kasusnya. Jadi di dalam perizinan tambang itu Pak ada dokumen rencana pasca tambang. Rencana pasca tambang dan rencana reklamasi itu ada kewajiban buat perusahaan tuh memberikan deposito jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Yang besarnya yang besaran angkanya jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang itu dihitung dari berapa luasannya, mau dibuat apa, ditanami apa, karena itu nanti akan berwujud rupiah nanti ya. Ada keluar rupiah yang harus disetorkan oleh perusahaan tambang itu kepada pemerintah. Angka itu misalkan 1 hektarnya 10 juta rupiah gitu ya. Akhirnya ternyata jumlah yang harus dijaminkan reklamasi itu misalkan 800 juta misalkan. Itu disimpan ke deposito bank pemerintah, yang bisa mengeluarkan hanya dia dan CQQ-nya ke Dinas SDM. Jadi nggak bisa dia sendiri mengeluarkan, harus juga oleh persetujuan dari SDM. Itu kok misalkan ternyata perusahaannya misalkan kabur gitu ya. Nggak melaksanakan tanggung jawab untuk reklamasi, maka uang itu akan digunakan oleh pemerintah untuk mereklamasi tambang tersebut, mengembalikan kerusakan alam yang ada di situ. Itu gunanya. Termasuk juga pasca tambang. Pasca tambang itu juga ada jaminan pasca tambang namanya. Itu juga untuk menjadi pegangan pemerintah. Kalau misalkan perusahaan tersebut tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, nah itu jaminannya itu. Itu tadi ya. Berarti sebetulnya ada tadi apa ya istilahnya untuk apa Om tadi? Jaminan pasca tambang, jaminan reklamasi itu wajib dilakukan oleh sebuah perusahaan tambang yang akan terbit izinnya. Tapi untuk kenyataannya terrealisasikan nggak Om? Ya harus realisasi, karena kalau nggak bayar nanti jaminannya tambahnya nggak akan terbit izinnya. Dan kemudian kalau misalkan dia lari, kan ada pegangan buat pemerintah. Kalau misalkan perusahaannya lari kan ada jaminannya, bisa kita gunakan untuk reklamasi lagi. Itu dia. Cuma masalahnya kan gini Pak, banyak kayak kasus misalkan di PT Timah kemarin yang melibatkan Harvey Muiz, istrinya Dewi Sandra itu. Nah, itu kan tambangnya sekian hektar misalkan ya, tapi masalahnya dia nambang banyak area di luar tambangnya itu. Nah, kalau misalkan Mbak lihat kan kerugian negara sampai angka berapa tuh? Sampai hampir 1 triliun apa ya? 1,2 gitu ya. Itu bukan kerugian yang dimakan oleh Harvey Muiz sendiri atau teman-temannya, tapi juga akibat kerusakan lingkungan yang terjadi yang harus total kerugian pemerintah. Nah, itu yang praktek yang sering terjadi di tambang seperti itu. Jadi dia menambang di luar area izin yang diizinkan, itu yang terjadi. Nah kalau tantangan terbesar di industri pertambangan itu saat ini apa sih Om? Tantangan terbesar ini sekarang selain masalah lingkungan agar itu kan yang lagi gencar-gencarnya kan. Itu kemudian kedua juga tentunya mengoptimalkan bahwa tambang ini bisa diperuntukkan untuk semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Makanya itu larangan ekspor itu diberlakukan, kemudian smelter dibangun, kemudian gimana caranya agar smelter itu sampai end produknya sampai angka 100% misalkan, tidak 30%. Itu menjadi tantangan buat pemerintah Indonesia saat ini. Kalau misalkan untuk menarik investor asing, itu sulit nggak Om? Investor asing sampai saat ini cukup mudah ya. Tapi gini, kayak seperti halnya nikel ya. Tambang nikel tuh banyak investor asing dari Cina. Kalau Mbak naik pesawat sesekali ke arah Palu ya, Mbak naik pesawat tuh nanti kebanyakan orang Cina itu yang naik. Hampir saya pernah naik pesawat kok, saya pikir 75% tuh orang Cina semua dan nggak bisa bahasa Indonesia. Masa hanya bisa bahasa Cina. Ternyata mereka itu orang-orang yang kerja di Morowali, di Sulteng gitu ya, di Palu. Dan ternyata Cina tuh menginvestasikan uangnya untuk ke Indonesia untuk smelter nikel, tapi paketnya itu dengan SDM juga. Jadi Indonesia saya berikan investasi, tapi
dengan paket SDM-nya juga. Mau nggak mau Indonesia menerimanya karena Cina itu masuk negara yang paling mudah, tidak rumit dibandingkan negara Barat. Kalau negara Barat mungkin agak banyak item yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Jadi tentunya selama pemerintah membuat perizinan itu mudah, maka semuanya akan mudah gitu. Tapi ini benar gak sih Om? Tadi kan disebut Indonesia membatasi ekspor nikel misalkan. Tapi sebetulnya yang menguasai industri pertambangan di Indonesia sendiri itu juga sebenarnya banyaknya dari pihak asing. Ya. Jadi kayak sebetulnya sama aja kan, yang kelola asing-asing juga. Ya, jadi kalau misalkan larangan ekspor keluar, tapi pemerintah saat ini masih membutuhkan investor dari luar asing, karena jumlah dana yang sangat besar yang harus dibutuhkan dan untuk dalam negeri agak sulit untuk mendapatkan dana itu, maka dibutuhkanlah investor asing. Nah, cuma investor asing itu datang nggak masalah buat pemerintah, tapi kan mereka bekerja di Indonesia, mereka membuka dengan mereka datang bawa uangnya ke Indonesia itu berbeda dengan kita membawa komoditas nikelnya keluar. Kalau mereka datang ke Indonesia dengan membawa uangnya, maka roda ekonomi Indonesia itu akan tumbuh. Jatuh akan butuh lapangan kerjanya, ada pabriknya, kebutuhan materialnya, kemudian juga nikel yang tadinya dibawa keluar itu cukup dikelola di Indonesia dan di luar dikeluarkan dalam bentuk end product. Jadi itu lebih menguntungkan gitu Pak. Beda dengan ekspor itu. Mungkin nih tadi pertanyaan yang mungkin juga banyak orang pertanyakan nih, percuma pertambangan Indonesia kaya tapi yang kelola banyak kan pihak asing gitu. Ya memang itu PR kita ya. Jadi pemerintah itu kan kita tahu ya bahwa di pasal 33 Undang-Undang Dasar itu kan bahwa semua sumber daya alam Indonesia itu harus diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat ya. Dan ini yang menjadi PR pemerintah Indonesia. Dan kemarin itu tahun lalu pemerintah Indonesia mengeluarkan, bukan tahun lalu, tahun ini mengeluarkan PP nomor 25 tahun 2024 tentang pemberian SK Ormas pemberian SK IOP pada ormas keagamaan. Nah, tujuannya apa? Jadi nanti pesantren-pesantren itu bisa mengolah tambang-tambang batu bara. Tujuannya apa? Agar untuk membalas budi atas pengorbanan para ulama dan santrinya itu dulu mengorbankan jiwa raganya itu, mereka diberikan SKIPP gitu loh. Jadi itu balasan mereka seperti itu, balasan pemerintah seperti itu. Tapi menurut saya itu bagus. Cuma masalahnya ya tadi itu tambang rakyat gimana caranya ditingkatkan, tidak hanya 47 IPR tapi kalau bisa sampai minimal 50% lah dari IPR yang ada. Saat ini kan baru 12%. Nah itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Ya, berarti banyak juga nih PR yang harus dikerjakan pemerintah ya. Tapi kira-kira masalah tersebut bisa terselesaikan nggak Om dalam 5 tahun ini? Ya kalau untuk 5 tahun ini yang penting pemerintah memberikan arahan untuk ke sana ya. Misalkan dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya, ya penting sudah tersedia arahannya oleh yang sekarang. Ya dengan dibuatkan Ditjen Gakum itu suatu cara untuk mengatasi masalah-masalah tambang-tambang liar. Tapi juga harus pikirkan bagaimana caranya masyarakat itu mudah untuk berusaha. Dan kemarin Pak Prabowo ketika di awal pidato kenegaraannya pertama di hadapan para menterinya itu kan sudah mengatakan sekarang tidak boleh lagi ada kata-kata kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah kan gitu. Itu kan perkataan Pak Prabowo waktu di depan kabinet pemerintahan ya. Jadi memang kalau ada satu itu kata-kata itu tidak boleh ada lagi. Kedua kalau ada pejabat-pejabat yang masih susah untuk memudahkan rakyat diganti. Nah itu kan sudah ultimatum buat Prabowo, buat orang-orang yang mempersulit rakyat. Itu menurut saya harus ditindaklanjuti itu, dan harus pemerintah dan masyarakat harus cukup aktif menyuarakan jika ada yang temuan-temuan yang mereka mempersulit masyarakat itu harus dilaporkan sesuai dengan arahnya Pak Prabowo gitu. Supaya nantinya ya bisa memberikan dampak tersendiri untuk di industri pertambangan ya. Iya seperti itu. Nah kalau misalkan nih ada juga pertanyaan dampak dari
perkembangan energi terbaru nih terhadap industri pertambangan. Apalagi sekarang kan dunia lagi gencar-gencarnya kampanye ramah lingkungan, energi yang dapat memberikan yang lebih ramah lah untuk bumi ini gitu. Kayak katanya kan usia bumi udah semakin tua gitu. Iya. Jadi energi terbarukan suatu keniscayaan yang harus ditempuh oleh pemerintah ya, bahwa dengan temuan Badan Dunia bahwa Indonesia itu termasuk negara nomor 2 terpolusi di dunia, maka itu sudah alarm buat Indonesia untuk segera tidak main-main dalam masalah lingkungan. Dan penggunaan mobil-mobil yang berbahan bakar minyak, kemudian juga masalah teknologi batubara masih ketergantungan dari batubara masih tinggi. Itu oke lah, tidak bisa dipungkiri bahwa ketergantungan Indonesia pada banyak minyak bumi dan batubara itu cukup tinggi, dan itu nggak mungkin juga dihilangkan. Jadi yang harus pikirkan adalah teknologi untuk mengurangi dampaknya. Tadi itu ya polusinya. Yang di batubara ada capture carbon, capture untuk menangkap sulfur, ya itu harus investasinya harus dipertinggi untuk bisa mengembangkan teknologi lebih jauh lagi, sehingga tetap ada kegiatan yang menggunakan batubara tapi bisa mengurangi dampaknya. Untuk minyak bumi demikian. Minyak bumi fakta bahwa mobil listrik itu masih mahal dan juga masih sulit ketika kita harus ke daerah. Iya, betul. Maka tetap dikembangkan teknologi untuk mobil listrik itu, dan tentunya mobil yang ada pun juga selalu diwanti-wanti agar emisi udara dari setiap mobil itu diperhatikan. Kita punya standar untuk mobil itu emisi udara sekian, itu selalu diperhatikan. Dan bahkan sempat ada wacana untuk mobil-mobil tahun lama itu kan tidak boleh lagi ada di Jakarta misalkan. Itu sempat ada wacana seperti itu juga. Jadi saking frustasi pemerintah dengan demikian tingginya kotoran emisi udara di Indonesia itu Pak yang jadi mungkin PR-nya buat para ilmuwan, para pemerintah juga agar teknologi untuk menekan dampak dari batubara dan juga dampak dari kendaraan yang memakai minyak itu bisa berkurang. Berarti sampai kapanpun sumber daya batubara ini pasti tetap dibutuhkan ya? Tetap dibutuhkan ya. Tadi saya bilang kan 500 tahun. Iya. Kalau 500 tahun kita tidak sekarang misalkan gini. Inggris itu sudah tidak lagi pakai batubara karena memang sudah habis di kandungan batubara di Inggris, dan batubara di Inggris itu baru mereka hanya memakai batubara hanya 150 tahun. Di Indonesia ini luar biasa karena negaranya luas ya, dan diperkirakan sampai 500 tahun ke depan masih menggunakan batubara. Sehingga kalau memang demikian temuannya, maka harus dipikirkan bagaimana teknologi untuk mengurangi dampaknya itu. Ya itu yang harus di PR pemerintah. Betul. Jadi ya berarti intinya batubara ya tetap digunakan. Dan industri pertambangan tetap ada. Cuman tadi gimana langkah pemerintah untuk menekan angka polusi tadi yang salah satunya nomor 2 tertinggi di dunia itu ya. Oke. Kemudian nih bagaimana peran minyak bumi sebagai bahan dasar pelumas mesin dalam industri pertambangan? Ada nggak sih Om nanti alternatifnya gitu? Ketergantungan di industri pertambangan di Indonesia akan minyak tetap ada ya, karena banyak alat berat di Indonesia yang membutuhkan bahan baku solar ya, dan kita lihat bahwa di industri batubara dan bahkan sampai batuan tambang komunitas yang paling kecil lah gitu ya, itu sangat membutuhkan bahan bakar minyak ya, dan ketergantungan pasti ada karena tidak tergantikan itu. Dan saya nggak bisa bayangkan kalau misalkan alat berat yang sampai tonase sampai 4.000 ton itu memakai bahan bakar listrik, itu nggak terbayangkan oleh saya. Dan memang ada saat ini di perusahaan di Rio Tinto, perusahaan tambang besar, itu ada alat berat truknya itu sudah tidak lagi menggunakan supir, memakai model sensor. Jadi dia berjalan tanpa supir. Tapi tetap aja bahan bakar tetap pakai minyak. Oh, bukan listrik ya? Bukan listrik, tapi dia pakai sensor. Jadi tentunya ke depan memang jadi tantangan buat pemerintah, buat perusahaan
untuk penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Betul. Ketergantungan tetap ada, tidak bisa dipungkir bahwa tetap ada ketergantungan pada minyak bumi dan juga pada batu bara. Mungkin yang kedepannya harus dipikirkan untuk masalah dampak kerusakan lingkungannya. Ada untuk masalah oli pelumas juga sama, adanya kendaraan udah pasti minyak dan pelumas pasti ada itu. Iya, walaupun ya pemerintah gencar 5 tahun lagi katanya Indonesia akan semuanya kendaraan listrik. Ya. Itu menurut Om Wisnu mungkin nggak? Kalau saya untuk mungkin. Indonesia saat ini ya? Mungkin. Karena masih tinggi sih dan teknologi untuk mobil listrik masih banyak hal yang harus dibenahi ya. Betul. Ya, masih belum mungkin kan ya. Salah satunya fasilitas tadi pengisian dayanya ya kan. Pengisian dayanya belum tersedia di mana-mana, khususnya di kota-kota kecil ya. Betul. Sehingga kalau orang-orang yang punya mobil listrik yang harus pergi ke Jawa itu kan mikir 2 kali ya. Gitu yang harus pikirkan. Apalagi untuk kebutuhan alat berat itu kayaknya agak sulit ya. Ya, sulit. Teknologi alat-alat berat masih belum memungkinkan untuk mobil listrik. Dengan meningkatnya tuntutan untuk bahan bakar yang ramah lingkungan nih, bagaimana industri pertambangan nantinya akan mengantisipasi pergeseran dari minyak bumi sebagai bahan dasar pelumas? Ya. Kalau industri pertambangan itu kan saya bilang tadi kan tidak mungkin jauh dari minyak bumi, minyak kendaraan bahan bakar itu juga dengan pelumasnya. Jadi untuk teknologi terbarukan masih belum related dengan tambang-tambang yang saat ini berada. Jadi saya pikir kalau untuk pertambangan masih tetap seperti ini gitu. Dan kalau misalkan membutuhkan tadi menggunakan daya listrik itu pasti akan membutuhkan biaya yang besar ya Om. Tapi gini, banyak juga tambang batu bara untuk meminimalisir penggunaan bukan meminimalisir masalah kendaraan ya, tapi untuk masalah efisiensi waktu dan kalau misalkan jarak misalkan ya tambangnya di sini gitu ya, kemudian tongkangnya di sana gitu. Tongkang itu maksudnya jetinya atau kapal yang akan mengangkat batu bara itu ke luar misalkan ya. Itu biasanya mereka pakainya belt conveyor. Belt conveyor tidak menggunakan kendaraan. Jadi belt conveyor itu nanti ketika tambang batu bara diambil, ditaruh di stockpile. Nah, stockpile itu nanti dibawa ke tongkangnya pakai belt conveyor. Belt conveyor itu yang akan mengantarkan ke kapal itu. Jadi belt conveyor itu pakai listrik. Jadi tapi tetap dari tambang ke bawah ke stockpile itu tetap pakai kendaraan. Gitu. Tadi untuk alasan efisiensinya tadi ya. Karena kan kalau pakai mobil kan harus lewat jalan raya, harus lewat. Kalau ini kan dia bisa di atas kan, di atas itu. Jadi masih artinya kayak di atasnya orang-orang lalu lalang itu masih nggak masalah gitu. Oke. Banyak banget nih yang bisa kita serap ya dari topik hari ini. Tapi boleh tahu gak sih Om untuk perannya Om Wisnu nih sebagai Direktur Eksekutif di Asosiasi Tambang Batuan Indonesia? Ya saya ini kan asosiasi saya ini kan lebih sifatnya advokasi ya. Advokasi untuk para penambang batuan. Jadi kalau kami di asosiasi manapun, asosiasi tambang nikel, asosiasi tambang batu bara, asosiasi batuan, asosiasi IMA gitu kan, Indonesian Mining Association itu lebih berbicara tentang masalah kebijakan, masalah standar harga ya. Jadi tidak bukan asosiasi yang melakukan kegiatan penambangan. Jadi misalkan banyak kebijakan yang masih belum berpihak pada para penambang dan juga kaitan dengan masalah regulasi, masalah harga, masalah banyak hal ya, misalkan kayak tadi masalah tambang-tambang rakyat yang belum masih sedikit jumlahnya, itu ada namanya Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia APRI. Nah itu juga tugasnya mengadvokasi dengan caranya perizinan itu mudah, nggak dipersulit. Nah, itu tugasnya asosiasi gitu. Nah. Itu yang sedang dikerjakan. Ya, yang saya perjuangkan di situ. Saya perjuangkan di situ dan saya juga banyak bicara di banyak forum. Mengkampanyekan tentang tambang agar mudah perizinannya dan meminimalisir adanya tambang-tambang liar dan juga mendorong agar pemerintah segera
menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan tambang rakyat. Karena tambang rakyat itu ada kaitan dengan perizinan yang ada beberapa dokumen yang harus dikerjakan oleh pemerintah, tapi belum ada selesai karena masalah anggaran. Misalkan dokumen eksplorasi dan dokumen pasca tambang. Nah, jadi itu PR pemerintah. Bagaimana caranya agar mempermudah perizinan tambang rakyat. Berarti kalau tambang rakyat itu dia memang dikelola oleh rakyat. Rakyat ya, tapi yang berizin. Yang berizin. Untuk ketentuan keamanan K3LH-nya gitu-gitu, itu mereka bisa itu, menyesuaikan standarnya. Makanya tambang rakyat itu kan namanya juga tambang rakyat ya. Boleh izinkan tuh karena satu tidak boleh memakai alat bahan peledak. Tidak boleh pakai alat berat. Jadi mereka tuh banyak larangannya, Pak. Mungkin mereka juga keterbatasan biaya untuk membeli teknologi modern. Satu keterbatasan biaya, kedua juga pemerintah juga khawatir banyak investor luar yang ingin nambang dengan dalih nama tambang rakyat, tapi di baliknya ada investor. Ada pemiliknya. Jadi dia bisa pakai alat berat, dia bisa pakai peledakan. Nah, ini yang oleh pemerintah diantisipasi. Jangan sampai namanya tambang rakyat itu sebagai kedok saja, tapi yang melakukannya justru orang-orang investor luar atau investor yang punya uang banyak. Nah, itu yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Kalau tambang rakyat ini boleh tahu nggak sih value-nya itu sebesar apa nilai jualnya mereka itu? Tambang rakyat itu kan syaratnya untuk bisa perorangan, tapi syaratnya 5 hektar. Kalau tambang yang dimiliki koperasi itu 10 hektar. Jadi ada 2 bentuk badan hukum. Bentuk ada yang perorangan boleh 5 hektar, yang badan hukum koperasi itu 10 hektar. Dan ketika dia sudah mengajukan izin untuk tambang rakyat koperasi perorangan, maka tentunya biaya penambangannya ya tidak besar ya. Mereka namanya tambang rakyat, modalnya hanya yang saya tahu ya, saya pernah datang ke beberapa tambang rakyat yang emas ya, itu pakai Alkon mungkin 2 unit, satu Alkon harganya 400.000. Alkon untuk ini untuk dia nyemprot area tanah gitu ya atau sungai kecil agar dia bisa membuka area gitu ya, kemudian semprot itu. Kemudian juga paling modal lagi namanya dredger. Dredger itu misalkan untuk di sungai-sungai kecil dia bisa menangkap lapisan-lapisan tanah yang nanti tanah itu akan dialirkan ke karpet-karpet yang ada di dredger itu. Nah, itu harganya kalau dredger itu harganya lumayan, harganya 90 juta. 90 juta itu misalkan yang agak tinggi lah teknologinya. Selebihnya ya banyak tambang rakyat masih pakai dulang emas juga ada yang pakai wajan gitu. Oh iya yang suka di pinggir-pinggir sungai itu. Itu kadang-kadang dia dapat tuh so-on tidak ada aja mereka dapat. Jadi teknologi tambang rakyat ya memang namanya rakyat ya. Betul. Ya sederhana, nggak mahal gitu. Tapi itu salah satu ladang yang menggiurkan juga ya Om. Iya, tambang rakyat banyak orang sampai mau rela untuk masuk ke dalam tanah 200 meter ke bawah demi emas yang mereka dapatkan untuk keluarganya. Ya memang kadang-kadang banyak orang kaya dada ya dari situ. Oke, kita sering dengar kalau pengusaha perusahaan tambang tuh banyaknya di Kalimantan, bener gak ya? Ya kan, tambang itu kan Kalimantan itu memang kaya akan batu bara Mbak ya. Dan kalau Mbak datang ke Kalimantan daerah-daerah tertentu itu permukaannya udah batu bara. Jadi mereka tidak usah menggali lebih dalam ya. Di permukaannya udah batu bara. Berarti Indonesia sekaya itu ya? Sangat kaya dan itu khususnya Kalimantan ya. Jadi tidak semua daerah tuh ada batu bara. Di Jawa nggak ada batu bara. Batu bara ada di Kalimantan. Kemudian kalau nikel banyak kan di Sulawesi. Kalau di Papua daerah banyak kan emas ya, emas, tembaga. Tambang Freeport di Tembagapura di Papua itu awalnya tembaga isinya. Tapi nggak taunya dalamnya banyak emasnya juga. Jadi sekarang mereka nambang emas dan nambang tembaga. Jadi di Indonesia itu punya karakteristik yang berbeda-beda di setiap daerah itu. Oh di Jawa ada emas di Pongkor, di Tasikmalaya. Oh di Jawa Barat ada emas juga? Emas Pongkor di Bogor
Tapi kalau kualitasnya itu sama nggak sih Om di setiap daerah? Hampir sama. Kan kalau kita Mbak sering dengar nama istilah emas antam kan? Iya. Itu kan antam emas itu dari Pongkor. Di Pongkor yang kalau kuali yang sana terus kan. Oh iya. Lalu lihat sana ada. Kalau bikinnya Tasik ada juga. Juga ada juga di Banyuwangi. Nama perusahaannya Merdeka Gold atau PSI itu juga tambang emas juga. Jadi Indonesia tuh sangat kaya sekali. Apalagi kalau dikelola dengan baik ya. Iya betul. Dan saat ini di Indonesia ada 70 perguruan tinggi pertambangan. Dan setiap tahunnya tuh lulusannya sampai 4.000 lulusan sarjana baru pertambangan. Artinya apa? Kenapa kok demikian banyak perguruan tinggi tambang dan juga lulusan tambang? Kenapa? Karena banyak tambang di Indonesia. Cuma masalahnya adalah 4.000 lulusan tambang baru, 4.000 sarjana baru lulusan tambang, tapi ketersediaan lapangan kerja nggak sebanyak itu. Itu tantangan buat mereka ya. Berarti sebetulnya SDM kita sendiri pun juga banyak ya? Banyak sekali dan sayangnya tambang yang buka nggak sebanyak itu dan kemudian bahkan banyak tambang juga nggak beroperasi karena masalah RKP-nya belum terselesaikan. Juga ada yang kaitan dengan masalah finansial dari tambang tutup, ya itu banyak sekali. Tapi lapangan kerja itu tidak hanya pertambangan, ada juga di jasa-jasa kontraktor untuk blasting, untuk drilling, pengeboran, peledakan dan juga jasa-jasa reklamasi atau perizinan itu juga menjadi lapangan kerja buat sarjana pertambangan. Jadi ya luas mereka masih bisa masuk di ranah yang lain tapi masih seputaran pertambangan. Ya, betul. Jadi mungkin penutup saya sampaikan bahwa teknologi di pertambangan itu suatu keniscayaan yang udah pasti terjadi. Seperti halnya hidup kita, hidup pada 30 tahun lalu itu berbeda dengan sekarang. Dan nanti pun 30 tahun ke depan apa yang ada pada saat ini dianggap kuno oleh anak cucu kita. Betul, hidup itu dinamis. Kemudian juga masalah batu bara, minyak bumi itu suatu keniscayaan bahwa kebutuhan tetap tinggi, tapi tentunya teknologi ke sana pasti akan lebih maju ke depan. Betul. Dan kita harus bersemangat untuk menjadi pribadi yang berusaha untuk menyambut kemajuan teknologi dan menjadi pribadi yang lebih berkompeten dalam ilmu yang kita tekuni saat ini. Oke, baik. Terima kasih Om Wisnu untuk ilmu pertambangannya hari ini ya. Banyak banget yang bisa kita ketahui untuk sebagai mungkin di sini ada beberapa sobat PTT juga yang masih awam ya dengan dunia pertambangan ya. Mungkin lebih banyak isu negatifnya, tapi dari sini kita tahu bahwa industri pertambangan juga mengusahakan ya upaya untuk menekan angka polusi yang saat ini di Indonesia juga tinggi ya. Itu dia upaya dan menjadi PR untuk pemerintah juga. Sekali lagi terima kasih Om Wisnu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.